berikan kepada temanku. Baik, salam selamat sore buat kita semua. Sore. Selamat sore. Baik, mari kita masuk dalam seri tentang ancaman lingkungan Papua. Yaitu ancaman lingkungan Papua ini tidak ada dari luar negara, yang masuk melalui kolonial Indonesia, yaitu mereka hadirkan investasi melalui investasi imperialisme, reformasi, beberapa poin itu yang mereka hadirkan dalam wilayah Papua. Maka itu yang melalui investasi itu yang mereka menghadirkan dalam wilayah Papua ini, mereka ini PT, perusahaan. Matahari pagi. Tadi topiknya ancaman bagi lingkungan Papua ya. Ancaman bagi lingkungan Papua itu ada dua, ada skala besar juga skala kecil. Contoh kecilnya dimulai dari kecilnya itu kembali ke kesadaran pribadi. Ancaman itu ada sebab juga akibat. Ada yang namanya orang bilang ada ancaman itu ketika ada sebab dan akibat. Kalau kembali ke kita pribadi masing-masing, mulai dari hal-hal kecil saja. Ancaman bagi lingkungan, contoh kecilnya itu ini, sampah-sampah ini. Ada sampah organik juga anorganik yang berbaur dengan plastik. Ketika kita buang di pari, di selokan, sekali-kali jangan pernah membuang sampah di pari. Terus bukan hanya di pari, tapi jangan pernah membuang sampah sembarangan. Kalau kita mau berbicara tentang lingkungan, hari ini yang kawan-kawan baik itu aktivis organisasi bahkan pun aktivis kemanusiaan tidak sadar soal ancaman lingkungan itu dengan membuang sampah sembarangan. Kawan-kawan di sini, saya bukan mau bicara sombong, tapi dari semenjak 2019 sampah yang berbaur dengan plastik itu saya tidak pernah membuang sampah sembarangan. Segelintir kawan yang selalu sampaikan bahwa harus ada revolusi mental dulu baru kita akan lakukan buang sampah pada tempat itu omong kosong jika tidak dibiasakan dari hari ini. Jadi ancaman kecil daripada lingkungan Papua itu dirusak itu dari contoh kecil ini, membuang sampah sembarang, menganggap itu hal remeh, hal lumrah, tapi itu akan berakibat fatal. Jadi disiplin mulai tidak membuang sampah organik dan organik itu mulai dari sekarang. Itu hal kecil mulai dari diri sendiri. Jadi saya ajak teman-teman untuk tidak membuang sampah sembarang. Itu kalau dimulai dari hal kecil. Tapi mahasiswa hari ini itu anjing. Teman-teman, sepakat ke tidak? Mahasiswa hari ini harus menjadi anjing untuk menjaga pencuri masuk dalam kandang. Kita harus menjadi anjing untuk melindungi kita buang. Jika maling mau masuk, kita jadi bukan perantara tapi penjaga anjing supaya maling ini tidak masuk dalam kandangnya kita, kandangnya orang tua kita. Itu tempat sasar. Jadi seperti
seperti itu, ibarat itu mahasiswa, aku kira mahasiswa hari ini untuk mengantisipasi masuknya investasi. Dengan cara apa? Ya, cara lain dari itu, ini kita duduk kecil-kecilan penyadaran, sampaikan penyadaran kepada orang, kumandangkan penyadaran kepada orang supaya investasi itu akan berakibat fatal jika investasi itu masuk. Jadi kasih penyadaran. Dari situ akan ada perlawanan kalau investasi masuk, kehidupan orang Papua, lingkungan kehidupan orang Papua itu akan hancur. Itu sebab dan akibat. Jadi kita adalah tameng, alma mater kita, sekolah ya bagi yang SMA, seragam kita itu tameng. Kita adalah topeng untuk apa? Peluru yang akan masuk. Kita menjadi tembok untuk melindungi kita orang tua, untuk melindungi lingkungan kita, untuk melindungi tapal batas yang ada. Jadi perlu sekali kalau kita duduk dengan orang tua, itu cerita-cerita rakyat. Yang orang biasa bilang cerita-cerita rakyat itu, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita apa? Cerita-cerita rakyat soal sejarah, bagaimana Palia berdarah doge berdarah itu pasti di apa? Restart ulang terus, dimulai ulang terus sekaligus untuk tempat mendengarkan cerita daripada. Jadi kembali itu disuruh cerita dulu seperti bagaimana kita datang dari mana, itu penting untuk melindungi lingkungan. Oh jadi lingkungan tapal batas dari sini sampai sini itu sapunya. Jadi cerita-cerita rakyat, cerita-cerita dongeng, cerita dari moyang kita itu kan penting sekali. Tanpa hutan itu sulit untuk kehidupan. Terus Matahari pagi cerah menyapa terus yang bagian di nelayan-nelayan, di lembah hijau tanah bangsaku.